Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Jelas nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Karena itu pula kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'min ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin adalah bersaudara. Kita berkumpul di sini karena terikat oleh kalimat la ilaha illallah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Sehingga kita harus senantiasa saling menghormati, saling menghargai, saling menerima satu sama lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan jadi kalau nggak sehat mungkin nggak ada di sini. Ada di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di rumah terpapar. Maka disinilah nikmat yang Allah berikan. Nikmat setelah iman dan Islam adalah sehat. Sehat itu mahal. Maka kita bersyukur. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya bersyukur dalam kesehatan, datang ke rumah sakit, tuh banyak orang yang terpapar. Naudzubillah. Dalam keadaan pandemi seperti ini pun tetap kita bersyukur. Kita ikuti arahan pemerintah umaro kita. Kenapa? Karena umaro tersebut adalah bagian wakil dari Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin umaro itu mengarahkan terhadap perkara-perkara yang tidak benar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya sebelum masuk dalam fikih hadis, maka kita ketahui bahwasanya syariat atau sumber hukum syariat adalah 4: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Inilah sumber hukum kita di dalam Islam. Jadi di sini banyak sekali mungkin orang bertanya, kita dalam bersyariat ini harus nggak berprinsip atau bagaimana, atau yang penting ada dalilnya, Quran hadisnya. Maka kita lihat zaman-zaman terdahulu, apakah mereka dalam bersyariat itu memiliki prinsip atau sembarangan sesuka hati mereka? Yuk kita lihat kurun sahabat. Di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apakah mereka berprinsip di dalam bersyariat? Maka kita lihat di dalam sahabat kurang lebih ketika haji wada 124 ribuan sahabat. Kemudian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, 5.375-an kurang lebih, paling banyak. Kemudian dari 124.000 itu ternyata dipilih ada ahli fatwa, tidak sembarangan, ahli hukum dari 124.000 tersebut. Jadi ahli hukum itu dipilih oleh siapa? Ya, oleh para sahabat, oleh mereka-mereka. Yang pertama siapa ahli hukum di kalangan sahabat? Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kedua adalah putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Yang keempat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu an. Yang keenam adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Yang ketujuh adalah Ali radhiyallahu an. Dia ada berapa? Ada 7. Jadi ahli fatwa di kalangan sahabat itu 7 orang dari kurang lebih 124.000. Jadi bermuara hukum-hukum itu, fatwa-fatwa menanyakan permasalahan agama pada 7 orang ini. Nggak sembarangan. Abu Hurairah masuk nggak? Masuk nggak? Pada ahli hadis banyak periwayatannya, masuk nggak? Tidak.
Abu Hurairah tidak masuk dalam ahli fatwa. Padahal beliau banyak meriwayatkan hadis. 5.000 paling banyak. Yang lain hanya berapa ratus, tuan. Tapi Abu Hurairah paling banyak. Tapi ternyata umat tidak memilih Abu Hurairah sebagai ahli fatwa di dalam hukum. Itu. Yang dipilih hanya 7 orang tadi. Maka dari situ pun orang-orang berprinsip. Ada yang kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, oh di dalam subuh nggak ada kunut. Di dalam sholat subuh itu nggak ada kunut. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Ali radhiyallahu an, ada kunut subuh. Tuhan. Jadi situ pun mereka ada yang mengikuti Abdullah bin Mas'ud karena beliau mufti. Ada yang mengikuti Ali radhiyallahu an, itu pun sebagai mufti. Jadi dari sana sudah berprinsip para sahabat pun. Itu mengikuti mufti-mufti yang telah dipilih oleh umat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun lagi ke bawah. Turun ke bawah levelnya atau zamannya, yaitu zaman tabi'in. Apakah di zaman tabi'in lebih banyak jumlahnya? Banyak sekali. Kalau yang dikatakan sahabat itu siapa? Seseorang yang dia beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman dan jelas ketemu dengan Nabi. Karena tidak bisa dikatakan sahabat walaupun dia berada di zaman Nabi tapi belum beriman, tidak dikatakan sahabat. Itu namanya sahabat. Yang kedua adalah zaman tabi'in. Di zaman tabi'in ada nggak ahli fatwanya? Banyak sekali, nggak terhitung itu jumlah tabi'in. Kurun setelahnya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Ada nggak ahli fatwanya? Ternyata di situ pun ada ahli fatwa. Walaupun banyak ahli-ahli hadis, tetap umat memilih 7 orang ahli fatwa di kalangan tabi'in. Yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Kharijah, yang keempat Urwah, yang kelima Sulaiman, yang keenam Ubaidullah, yang ketujuh Salim bin Abdullah. Itu. Jadi di kalangan tabi'in pun di situ mereka berprinsip pada 7 orang. Itu. Jadi hukum-hukum bermuara kepada 7 orang tersebut. Tidak sembarangan mengambil hukum. Jadi jelas di dalam bersyariat itu di zaman dulu itu sudah berprinsip, memegang satu prinsip. Jadi prinsip itu apa? Alamat kita di dalam bersyariat. Kalau ditanya, Bapak alamatnya di mana? Aduh, nggak tahu saya alamatnya. Orang bingung nggak? Kebingungan. Tapi kalau ditanya, Bapak alamatnya di mana? Oh, di Taman Melati nomor sekian. Oh, jelas. Maka dalam bersyariat pun seperti itu. Antum prinsip dalam bersyariat kemana nih? Oh, saya mah Quran dan hadis. Oh, masya Allah, ajib. Antum nyampe gitu kepada Rasulullah hidup langsung ke sana tanpa melalui perantara dulu, kan? Karena jelas di sini seperti halnya kita ya, ada sebuah teko sumbernya air, ada air. Kita ingin mendapatkan manfaat dari air tersebut. Kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ingin mendapatkan manfaat itu dari air. Kemudian berbagai macam cara dilakukan. Ada orang yang tanpa ada wasilah langsung ditenggak. Tuan beli teko. Yang ada manfaat atau madorot? Madorot, mungkin keselak. Tuan, akhirnya nggak manfaat bagi dia. Sama dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis pun, di situ kita harus memiliki wasilah. Seperti halnya kalau minum kita pakai gelas, maka kita minum akhirnya manfaat tuh air bagi kita. Al-Quran dan Al-Hadis kita mengikuti prinsip yang mana dalam pengambilan hukum, sehingga Al-Quran dan Al-Hadis akan manfaat bagi kita. Itu prinsip itu. Jadi jangan sampai kita ingin berdasarkan hukum Quran dan Hadis, kita ya tidak memiliki prinsip karena kita tidak benar-benar tahu Quran hadis itu. Kita tuh awam. Jadi jangan sampai baca terjemahan Quran hadis ini menurut antum maksudnya ya nggak bisa kita tuh. Kita mah zamannya menukil.
Karena ada orang yang mengatakan, oh kita kan banyak referensi. Oh kan, akhir zaman ini banyak referensi. Kenapa kita enggak jadi seperti Imam Syafi'i? Oh, Masya Allah banget, Tuhan. Kenapa enggak bisa kita seperti mereka? Karena level kita itu jauh. Hafalan Quran berapa? Hafalan hadis berapa? Enggak bisa. Nah kita dalam bersyariat itu berprinsip. Karena itulah yang dicontohkan sahabat, yang dicontohkan tabi'in. Baru kurun setelahnya siapa? Tabi'ut tabi'in. Nah dari tabi'ut tabi'in muncullah 4 madhab. Ini. Jadi 4 madhab itu kurunnya zamannya tabi'ut tabi'in. Walaupun yang madhab pertama muncul yaitu Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Tapi tabi'innya yang junior. Dekat-dekat ke tabi'ut tabi'in. Dari kurun tabi'ut tabi'in ini muncullah yang memiliki prinsip. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Itu. Jadi di sini di zaman tabi'ut tabi'in umat pun memiliki prinsip terhadap 4 orang ini. Walaupun sebenarnya banyak di zaman itu 12-an bahkan lebih, tapi yang terlestarikan di dalam hukum-hukum 4 madhab. Karena kenapa sih harus bermadhab? Jadi di sini kita lihat di dalam setiap mazhab itu ada usul pondasi masing-masing. Karena kalau tanpa usul pondasi masing-masing, maka akan salah memahami hukum. Contoh gimana? Contoh nih. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan bahwasanya seandainya sesuatu enggak ada dalilnya, enggak ada larangannya, maka sesuatu tersebut boleh. Itu. Kemudian dikatakan lagi dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kalau sesuatu, ketukar. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kalau enggak ada dalil kebolehannya itu dikatakan haram. Itu Hanafi. Kalau kita enggak ada dalil keharamannya boleh. Maka contoh saja dalam Hanafi memotong jenggot itu haram. Kenapa? Karena enggak ada dalil kebolehannya. Mazhab Syafi'i enggak haram. Kenapa? Karena usulnya kalau sesuatu enggak ada dalil keharamannya boleh. Makanya hukumnya masih ke makruh, tidak ke haram. Jadi usulnya berbeda-beda. Maka kenapa sih kita harus bermuara keempat mazhab? Enggak langsung ke sumbernya atau enggak ke prinsip tabi'in, kan? Karena kurun setelahnya, setelah 4 mazhab itu kurunnya siapa? Kutubus sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. 6 orang. Mereka pun memiliki prinsip mengikuti 4 mazhab tersebut. Itu. Jadi mereka menyetujui. Mereka tidak membuat mazhab lagi. Tidak. Mereka orang-orang hebat seperti Imam Bukhari bermadhab. Silahkan dicari di dalam kitab-kitab syarah hadis. Apa sih madhabnya Imam Bukhari? Ternyata Imam Bukhari yang hebat itu pun, Imam Bukhari hafalan hadisnya berapa? 300.000 hadis. Sanadnya, jalurnya dihafal, matanya, perbedaan dihafal. 300.000. Itu pun berprinsip ternyata, bermadhab ternyata. Madhabnya siapa Bukhari? Imam Syafi'i. Itu. Jadi Imam Bukhari pun bermadhab Syafi'i. Mana salah satu dalil yang mana Imam Bukhari berprinsip bermadhab Syafi'i? Lihat di dalam hadis yang pertama di dalam Bukhari ada Humaidi, guru beliau. Guru beliau itu namanya yang pertama Imam Humaidi. Imam Humaidi itu siapa? Itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Yang mana banyak duduk belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Humaidi itu. Kemudian apa buktinya Imam Bukhari bermadhab Syafi'i?
silahkan antum lihat di dalam Bukhari ada lafaz qala ba'dun nas. Itu pun menukil pendapatnya Imam Syafi'i. Itu banyak sekali ya tanda-tanda bukti-bukti Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i, walaupun ada beberapa yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, tapi usulnya masih sama. Kenapa? Karena di dalam hukum mazhab Syafi'i, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman. Hukum terkadang berubah karena apa? Karena dipengaruhi oleh waktu atau zaman. Itu terjadi. Makanya zaman sekarang terkadang kenapa sih Imam Syafi'i mengatakan kayak gini? Padahal muridnya seperti ini, ya itulah karena zamannya terkadang berbeda. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada pendapat lama, ada pendapat baru karena disesuaikan dengan zaman ketika itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Bukhari, di dalam tarjamatul bab itu judul bab. Di dalam judul bab mengatakan bahwa ada qobliyah Jumatan Imam Bukhari. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumatan. Jadi sini enggak ada di dalam Bukhari tentang qobliyah Jumat. Kata siapa? Antum lihat, teliti dengan detail. Imam Bukhari setuju dengan prinsip Imam Syafi'i ada qobliyah Jumat. Jadi di situ Imam Bukhari jelas memiliki prinsip di dalam syariat, tidak munfarid atau sendiri. Itu. Kemudian Imam Muslim bermadzhab apa? Syafi'i. Imam Muslim tuh. Kemudian Tirmidzi Syafi'i juga. Kemudian Nasa'i Syafi'i juga. Kemudian Ibnu Majah madhab Syafi'i juga. Kemudian yang terakhir Abu Daud baru bermadzhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Silahkan dicek di syarah-syarah hadis. Jadi bagaimana kita seorang yang lemah, yang dhaif ini mengatakan saya nggak bermadhab? Waduh, ente dengan Imam Bukhari siapa? Antum dengan Imam Bukhari siapa? Jadi di situ mereka orang-orang hebat pun memiliki prinsip dalam bersyariah, dalam artian bermadhab. Kurun setelahnya Imam Baihaqi orang yang hebat, banyak sekali karangannya. Imam Nawawi orang yang hebat. Kemudian Ibnu Hajar, jelas siapa yang nggak tahu Ibnu Hajar adalah pensyarah menjelaskan tentang Sahih Bukhari. Salah satu kitabnya yang masyhur adalah Bulughul Maram. Itu pengarangnya siapa? Ibnu Hajar. Jadi Bulughul Maram itu bukan mengklaim ini mah kitabnya satu golongan tidak. Bulughul Maram itu ya yang mengarang bermadhab Syafi'i. Itu harus tahu kita. Karena ulama-ulama kurun setelahnya mereka memiliki prinsip di dalam bersyariat. Maka kita pun di dalam bersyariat harus memiliki prinsip. Takut kita itu gak benar dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting kita mengetahui ya 4 mazhab, tapi kita memiliki satu prinsip di dalam bersyariat sehingga kita dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu betul-betul sesuai dengan arahan. Karena terjadi ada beberapa oknum yang gak melihat syarah asbab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Contoh ada di media tuan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayughtiya rajulu fahu fi shalah. Rasulullah melarang ketika seseorang menutup wajahnya di dalam sholat. Tuan, ini ada dalil nih. Orang mengatakan tidak sah sholat menutup wajah. Itu kata orang tersebut, oknum tersebut. Dia nggak paham. Kenapa sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu? Itu ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu bagaimana Nabi bersabda ketika itu. Ada apa sih sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Ternyata ketika itu ada seseorang tanpa alasan dengan sifatnya kibar, takabur, sombong. Dia dalam sholat menutup wajahnya tanpa alasan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tersebut karena tanpa alasan menutup wajah. Kalau sekarang dianalogikan zaman sekarang nyambung nggak nyambung.
Kenapa? Karena sekarang ada ilat, ada alasan kita sholat pakai tutup wajah. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi, itu dalam hukum. Hukum itu akan muncul, akan ada ketika ada ilat, ada alasan. Maka itu pun tutup wajah, ulama-ulama mengatakan bukan tidak sah, bukan haram, itu makruh. Tanpa ilat, tanpa ada sebab apapun, kita menutup wajah dalam sholat, hukumnya hanya makruh, bukan tidak sah sholatnya. Kemudian zaman sekarang ada ilat, darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu menyebabkan sesuatu yang haram bisa jadi boleh. Apalagi ini tidak nyampe ke haram, hanya hukumnya makruh menurut ulama-ulama kebanyakan. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau hanya memahami Quran dan hadis tanpa mendengar arahan-arahan ulama yang mensyarahkan, yang tahu bagaimana ini muncul, ini terjadi di kalangan kita. Kemudian ada lagi beberapa orang mengatakan kita di dalam Ramadan gak perlu tahajud. Kenapa gak perlu tahajud? Lah kan itu katanya dalilnya, Rasulullah mengerjakan di luar Ramadan, di dalam Ramadan 11 rakaat. Ini tarawih di Ramadan, itu tahajud di bulan Ramadan. Jadi gak perlu tahajud di bulan Ramadan, kata orang tersebut. Berdalil betul, dalilnya Sahih Bukhari itu. Tapi dia tidak mengikuti arahan para pakar-pakar hadis. Ternyata dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau kita meneliti tahajud dengan tarawih, apakah ada persamaan dan perbedaan? Jelas ada persamaan, tapi ada juga perbedaan. Yuk kita lihat hukumnya. Tahajud, kapan tahajud disyariatkan? Jelas tahajud disyariatkan qoblal hijrah. Dalilnya mana? Al-Isra. Fatahajjad bihi nafilatal lak. Itu Al-Isra. Al-Isra surat apa? Surat Makkiyah, sebelum hijrah. Lagi di Mekah disyariatkan tahajud. Dalil tahajud lagi mana? Qumil laila illa qalila. Dirikanlah salat nafil walaupun sedikit, gitu. Jadi di situ dijelaskan tahajud itu dalilnya dari Al-Qur'an. Kan? Kemudian disyariatkannya sebelum hijriah. Dan apakah tarawih hukumnya sama kayak tahajud? Berbeda. Tarawih disyariatkannya di mana? Di Madinah setelah hijriah, itu tarawih. Kemudian dalil tarawih itu nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada tarawih itu dalilnya dari al-hadis, dari hadis. Kalau antum cari dalil dari tarawih dalam Al-Quran nggak ada, adanya di hadis. Jadi di sini jelas berbeda. Jadi orang yang mengatakan nggak perlu tahajud di bulan Ramadan, cukup tarawih, jelas pengambilan hukumnya salah. Dia mempersempit sesuatu yang luas, pahalanya menjadi sedikit bagi dia. Itu kenapa? Karena dia tidak berprinsip, asal ngambil dari Quran dan hadis, padahal dia justru keliru. Naudzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam bersyariat itu memiliki prinsip, dalam bersyariat itu sehingga arahannya jelas. Ada yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam, ya kita masuk di dalam hukum-hukum tentang air di sini. Jadi kita bahas mengenai ikhtilaf madhab dan penguatan madhab kita. Jadi ada penguatan. Kalau dalam babnya itu tarjih, pengunggulan dalil-dalil kita. Kenapa? Karena di dalam dalil-dalil semua madhab ada. Tapi karena kita prinsip mayoritas di Indonesia Syafi'i, maka kita kuatkan dalil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam bab air, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu.
Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhuhu lahu wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Rasulullah SAW riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis 5.000 lebih. Rasulullah SAW bersabda mengenai bahar, yaitu air laut. Mengenai laut, apa sih hukum di dalam laut itu? Maka dikatakan air laut adalah suci dan mensucikan. Ini muttafaq alaih. 4 mazhab mengatakan boleh kita berwudu dengan air laut. Kemudian wal hillu maitatuhu, halal seluruh bangkainya. Jadi bangkai-bangkai yang ada di lautan itu halal, silahkan. Mau kalimari, cumi, tuhan kepiting, itu halal semuanya yang ada di lautan. Ternyata di sini berbeda pandangan. Tuhan. Menurut a'immah talata, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan halal. Sama nih pendapatnya tiga mazhab ini. Imam Abu Hanifah katakan enggak bisa. Haram katanya kecuali ikan. Jadi yang namanya cumi, yang namanya kepiting nggak boleh dimakan, mazhab Abu Hanifah itu. Jadi nggak boleh dimakan. Kalau kita boleh, mazhab Syafi'i, cumi boleh. Walaupun sekarang kan muncul, ini bagaimana kan cumi itu ada yang tinta hitamnya tuh, Tuan. Itu gimana hukumnya? Itu emang ikhtilaf, diperdebatkan walaupun di dalam mazhab Syafi'i. Yang suka itu tinta hitamnya silahkan, Tuan, tidak jatuh ke haram. Yang nggak suka silahkan tinggalkan. Itu. Jadi di dalam ashabus Syafi'i ya, A'imah yang memiliki prinsip Syafi'i dalam cumi, tinta cumi itu berbeda pandangan. Dan kemudian ini dalil Imam Abu Hanifah mana sih katanya? Mereka mengatakan kan nggak boleh bangkai yang ada di lautan, haram kecuali bangkai ikan. Kalau kita bangkai apapun, 3 mazhab mengatakan boleh bangkai apapun yang ada di lautan kita makan. Dalil Imam Abu Hanifah, dalil kita di Quran. Kata mereka, hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai. Kata mereka, diharamkan seluruh bangkai, baik di daratan, baik di lautan. Kata mereka, kata Imam Abu Hanifah. Maka di sini betul, itu dalil betul Al-Quran. Jadi diharamkan bangkai, darah dan daging babi. Itu dalam Al-Quran. Ternyata dijawab sama a'imah yang 3. Jawabannya mana? Itu dalil Al-Quran sifatnya umum. Tuhan. Kalau sesuatu dalil dalam Al-Quran yang sifatnya umum, itu harus ditaksis, dikhususkan. Mana pengkhususan dalil Al-Quran? Ini nih dalilnya. Dalil yang sahih riwayatnya, riwayat Abu Hurairah. Jadi dalil yang pertama ini pengkhususan bahwasanya untuk bangkai yang ada di lautan boleh. Itu. Jadi bangkai di dalam lautan boleh. Itu. Karena dalil Al-Quran yang ditampilkan oleh Imam Abu Hanifah itu masih sifatnya umum. Sedangkan dalil umum itu harus ada pengkhususnya. Kalau ada pengkhususnya berarti dalil khusus itu diterima, harus diterima. Itu. Jadi di dalam syariat bahwasanya kita nih, penguatan dalil kita itu menang. Pertama, kita 3 mazhab bersatu. Tuhan. Yang kedua, dalil umum Al-Quran yang ditampilkan Imam Abu Hanifah dijawab. Itu dalilnya umum. Sedangkan dalil umum kalau ada dalil khusus dari hadis itu terpaku, dihukumkan kepada yang khusus. Itu diterima jelas dalil umum tersebut. Cuma ada pengkhususan, perincian Al-Quran jelas di dalam hadis. Seperti kalau kita ada enggak dalil bagaimana tata cara sholat di dalam Al-Quran? Enggak ada.
Perinciannya ada di dalam hadis. Kayak gitu. Aqimis shalah, kan shalah itu perintahnya, hukumnya wajib. Dalil khususnya perinciannya ada di dalam hadis. Maka sama ini pun. Nih dalil kita lebih kuat. Jadi dalil madhab 3 Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal lebih kuat dibandingkan dalil Imam Abu Hanifah. Itu namanya taqwiyatul adillah, penguatan dalil di dalam madhab. Jadi kalau kita gabungkan atau diadukan istilahnya, dalil kita lebih kuat dibandingkan dalil Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah mereka hidupnya nggak ada di pesisir pantai, adanya tuh di tengah-tengah. Makanya walaupun di India banyak bermadzhab Abu Hanifah ya, yang muslimnya, ternyata di pesisir pantainya Syafi'i. Itu di benua-benua Afrika sama, dan mereka bermadhab Abu Hanifah di tengah-tengahnya, di pesisirnya Syafi'i. Karena rugi kalau bermadhab Abu Hanifah di pesisir pantai, mereka nggak bisa banyak makan ikan-ikan di lautan karena haram katanya bangkainya. Itu contoh, cumi sudah mati bangkai, ya udah nggak boleh dimakan. Tuhan, kalau kita masih boleh dimakan. Nah kalau cumi contoh diambil dari laut, kemudian ya mati cumi tersebut, kan bangkai, boleh dimakan. Itu kalau mereka enggak, itu mah sudah bangkai. Makanya Abu Hanifah hidupnya nggak ada di pesisir pantai. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman jelas kita hargai dalil mereka. Karena kita di dalam bersyariat memiliki prinsip, tapi kita menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan prinsip. Itu yang kita harus pegang. Karena di Bandung sendiri majmuk, heterogen, berbagai macam, tuan. Maka kita di dalam bersyariat kita harus memiliki prinsip. Kemudian dalil yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kemudian hadis selanjutnya dikatakan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'alaihi rihihi wa ta'mihi wa launihi. Dalil ini menjelaskan tentang air. Air yang banyak itu apa sih? Maka dalil yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu yang membuat najis. Ini dalil hadis umum. Asal muasalnya air itu suci dan mensucikan. Sesuatu apapun tidak menjadikan air tersebut najis. Itu. Jadi hukum asal air itu suci dan mensucikan. Kemudian air tersebut dikhususkan, diperjelas, diperinci lagi dalam dalil selanjutnya. Sesungguhnya air tidak bisa menajiskan. Sesungguhnya air tidak bisa berubah jadi najis dengan sesuatu apapun ketika berubah bau, rasa dan warnanya. Itu. Maka dari dalil ini Imam Malik mengatakan air yang banyak ataupun sedikit kemasukan najis tapi enggak berubah, tetap suci dan mensucikan. Itu kata Imam Malik. Dalilnya mana? Tadi katanya. Jadi air itu suci dan mensucikan. Tidak ada sesuatu apapun yang menajiskan air tersebut kalau tidak berubah di antara tiga tadi. Sedikit satu gelas ataupun banyak. Kata Imam Malik. Kalau tiga madhab Imam Syafi'i,
Kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena itu berlakunya untuk air banyak. Jadi air yang banyak itulah yang dikatakan masih suci dan mensucikan walaupun kemasukan najis. Dikhususkan, diperinci lagi dalilnya, yaitu dalil setelahnya. Itu kan. Jadi di dalam hadis itu satu global, kemudian diperinci lagi. Definisi hadis itu nih katanya, yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Ketika air memiliki 2 kula, maka kotoran najis apapun gak bisa mempengaruhi dia merubah menjadi najis. Jadi perinciannya itu air banyak adalah 2 kula. Maka dalil Imam Malik, gimana sih secara sanad? Kita lihat dalil Imam Malik secara sanad yang mengatakan sedikit atau banyak yang kemasukan najis tidak menyebabkan suci dan mensucikannya berubah, kata Imam Malik. Ternyata dari segi dalil Imam Malik, dalilnya dhaif, lemah. Itu. Jadi dalil Imam Malik itu dikatakan lemah. Dalil 3 mazhab yang mana tidak terpengaruh kesuciannya, suci dan mensucikan air tersebut adalah air yang banyak, bukan sedikit. Dalilnya tadi ternyata dalil 2 kula itu dikatakan sahih. Dalil Imam Malik kalah dengan dalil imam yang 3 dalam prinsip bahwasanya yang tidak berubah itu, yang tidak menyebabkan berubahnya air walaupun kemasukan najis itu adalah air yang 2 kula. Batasan minimal air banyak itu 2 kula. Maka 2 kula itu secara ukuran itu gimana? 60 cm persegi itu 2 kula. Balok ya, balok kubus 60 lebar 60 itu namanya 2 kula. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bersyariat memiliki prinsip dan penguatan terhadap prinsip itu sendiri. Kan? Jadi kenapa katanya kan ada oknum itu langsung Quran hadis kan? Sama saja, ya nggak bisa kayak gitu. Dalam penguatan dalil itu ada dhaif, sahih. Ternyata dalil kita mazhab Syafi'i itu lebih kuat dibandingkan dalil Imam Malik. Jadi kalau ada air 1 gelas kemasukan najis, tai cak-cak, contoh, dan maka air tersebut nggak bisa suci dan mensucikan. Air tersebut jadi mutanajis, jadi berubah najis, nggak boleh diminum, nggak boleh untuk bersuci. Sama kalau kita ember kecil kemasukan tai cak-cak, berubah tidak berubah karena nggak dikatakan air banyak, tidak dikatakan air 2 kula, maka jelas nggak bisa dikatakan suci dan mensucikan. Maka hati-hati nih kita kalau di kamar mandi tempatnya kecil, tuan, tidak mencapai 2 kula, masukkan tai cak-cak, tuan, atau najis apapun, jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi semuanya tidak boleh karena kemasukan air tai cak-cak, tuan. Maka harus gimana? Makanya kalau kita memiliki wadah yang tidak 2 kula, tutup benar-benar supaya nggak kemasukan najis. Itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dalil-dalil mazhab Syafi'i itu kuat, tuan, dibandingkan dalil-dalil yang lain. Karena beliau penelitian terhadap 2 mazhab beliau. Diteliti mazhab Imam Abu Hanifah, diteliti juga mazhab Imam Malik. Imam Malik adalah siapanya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Abu Hanifah, beliau Imam Syafi'i berguru kepada
kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau meneliti dua madhab, beliau memiliki usul dan emang kapasitasnya menjadi seorang mujtahid ahli fatwa dalam bidang fikih, maka beliau pun diterima oleh umat madhab tersebut sampai sekarang itu. Kenapa sampai sekarang? Karena buku-bukunya, usul-usul, pondasi-pondasi di dalam pengambilan hukum sampai sekarang pun ada. Itu mudah dicari. Makanya heran pada beberapa orang yang bermuqallid, langsung Quran hadis tuh. Dia langsung Quran hadis, dia juga mengkaji usul-usul mazhab Syafi'i. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu di Bandung nih. Dia kata, langsung Quran hadis. Dah pusing kalau langsung Quran hadis. Bingung. Maka mereka pun ternyata berprinsip ya dalam usul-usul pondasi-pondasinya memiliki berprinsip kepada kitab-kitab Imam Syafi'i. Kenapa antum nggak sempurna kafah mengikuti prinsip tersebut? Maka sama di dalam zakat fitrah sekarang yang terjadi, emang afdolnya mazhab Syafi'i jelas dengan beras, itu afdolnya. Ada yang mengatakan ya yang afdol itu tetap 2,7 kilo. Jadi tidak 2,5, itu yang afdol. Kita lebih baik lebih dibandingkan kurang. 2,5 silahkan, ada pendapatnya. Tuh kan? Kemudian bagaimana dengan uang? Itu menurut kajian Bahsul Masail ya, terutama di Indonesia dikaji itu. Kita jangan memiliki prinsip-prinsip sendiri lah. Kita ikut ulama kita. MUI itu insya Allah mereka orang-orang amanah. Tuhan. Itu menurut MUI boleh dengan uang. Baik yang dikuskan dengan 2,5 kilo atau dengan 2,7. Itu. Kenapa? Itu dikatakan kita intiqalul madhab. Ya, berpindah madhab dalam satu prinsip boleh. Itu kan. Contoh dalam zakat pengeluarannya itu yang memperbolehkan dengan uang itu mazhab Imam Abu Hanifah. Maka Ibnu Hajar orang yang bermadzhab Syafi'i mengatakan boleh satu kali atau beberapa prinsip hukum. Contoh nih bab zakat, bab zakat ini satu membahas tentang zakat, enggak yang lainnya. Boleh kita bermadzhab kepada yang lain. Itu kata Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i. Maka dia mengatakan kata MUI kita yang mengatakan boleh dengan uang itulah mengikuti prinsipnya mazhab Imam Abu Hanifah. Diterima enggak? Diterima tetap. Karena itu fatwa di dalam mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar zaman dulunya. Zaman sekarang MUI. Jadi jangan sampai ada oknum harus beras. Kalau nggak beras nggak sah. Allah terlalu sempit antum. Ini lihat dulu dong pendapat-pendapat ulama dulu, boleh nggak? Ternyata Ibnu Hajar pun memperbolehkan. Tuhan, Ibnu Hajar siapa? Ya ini pengarang hadis Bulughul Maram dan syarah Sahih Bukhari. Itu orang hebat. Jadi jangan sampai kita ya termakan oleh oknum-oknum yang mana mensempitkan sesuatu. Kita tawassut, Tuhan harus luas, tapi jelas punya prinsip. Jangan juga mengatakan udah pakai uang nih mazhab Syafi'i. Kan emang dalam mazhab Syafi'i pun nggak ada yang mana pakai uang, afdolnya pakai beras. Itu kalau ada pun lemah. Makanya yang benar tuh intiqalul mazhab katanya mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Diterima. Itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang afdal dianjurkan pakai beras. Kenapa? Karena zakat itu qutul balad, makan makanan pokok negeri tersebut itu zakat. Karena Imam Abu Hanifah, karena saya belajar di tempat orang-orang Hanafi, kenapa sih afdal dengan uang? Karena kalau mereka ya zakat itu satu paketnya bukan hanya beras, bukan. Jadi mereka tuh ada minyak, Tuhan, ada kue-kue, ada kalau yang makanannya, ada kan makanan pap-pap itu kayak sagu lah di Indonesia. Makanannya tuh sagu, Tuhan. Daerah sini mah makannya beras, dikasihnya beras. Karena macam-macam. Maka Imam Abu Hanifah itu ya afdolnya pakai duit. Sehingga dibelanjakan oleh mungkin kita tuh badan amil zakatnya dibelanjakan. Di daerah sini ini sukanya tuh sagu, udah sagu minyak ini Tuhan gitu. Oh daerah sini sukanya beras, udah beras minyak dan kue-kue kayak gitu di mereka. Tapi kalau kita itu karena
merujuknya kepada kutul balad, makanan pokok. Makanan pokok kita tuh beras. Orang masih bisa makan walaupun hanya nasi, bukan beras ya, nasi. Jadi seseorang masih bisa makan kalau dia hanya makan nasi saja, masih bisa. Dan kalau di beberapa negara nggak bisa, hanya makan itu. Contoh ada yang gandum, roti, tuan, kayak gitu. Makanya tetap mazhab Syafi'i afdolnya kutul bala. Dan supaya kita tidak ragu, ya udahlah ikut kepada 2,7 kilo, 2,5 boleh silahkan. Di situ pun ada dalilnya. Jangan sampai kita itu bentrok, tuan. Ada orang dengar dari medsos, wah ini nggak sah nih kalau dengan uang. Jangan kayak gitu. Ulama kita sudah mengarahkan, terutama kita ikut arahan kepada ulama-ulama kita. Pertama MUI kita, MUI itu orang-orang hebat, tuh nggak sembarangan. Kemudian Allah jaga tuh mereka. Kenapa? Karena umaro di Indonesia dalam segi syariat siapa? MUI itu, tuh. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam syariat yuk kita berprinsip supaya kita jelas. Makanya yang beliau Ustaz Afif berhalangan menjelaskan tentang fikih Syafi'i. Yuk kita betul-betul pegang di akhir zaman ini, prinsip kita harus betul-betul kuat. Tetap kita toleransi terhadap perbedaan. Karena jelas penelitian dalil-dalil mazhab Syafi'i itu dalil-dalil yang hebat, yang kuat. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mazhab aku adalah hadis sahih. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi karena mayoritasnya Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, ikut yang sudah ada. Kalau di mana di India, Pakistan, Bangladesh mereka Hanafi, ya mereka makanya mayoritasnya Hanafi. Kenapa? Karena sudah jelas jalurnya, prinsipnya sudah jelas dan diikuti oleh ulama-ulama hebat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pembahasan mengenai fikih hadis. Yang baiknya mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yang keliru yang salahnya itu dari saya pribadi. Saya beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup silahkan mungkin ada pertanyaan, mangga Bapak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disebutkan betul ada hadis khusus bersalah. Betul. Ada juga hadis universal. Betul. Nah, sebagai awam, bagaimana membedakan kedua hadis tersebut? Betul. Dah, Bapak? Siap. Barakallah, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak siapa namanya, Pak? Pak? Pak Sawar. Alhamdulillah, Bapak menanyakan di dalam hadis itu ada sifatnya umum dan sifatnya khusus, atau yang universal dan tafsili secara terperinci. Maka yang tahu adalah pakar hadis, yang tahu itu ahlul hadis. Jadi nggak bisa awam meneliti hadis kecuali belajar hadis itu. Makanya kita dalam pengambil hukum dari Quran hadis awam nggak bisa. Kita serahkan kepada ahlinya, ahli tafsir, ahli hadis. Berarti gimana kita kalau menemukan hadis yang seperti itu? Ya kita udah diam aja, nggak usah memberikan hukum kayak gitu. Jadi karena kita nggak tahu ini khusus atau umum, udah kita lebih baik lewat. Jangan sampai, karena sekarang itu berbagai macam di YouTube, di mana itu kan macam-macam, beraneka ragam. Kemudian terjemahan tuh beraneka ragam di kita. Riyadhus Shalihin lah, apa itu kadang ada hadis-hadis yang sifatnya global, Tuhan dibacakan, diterjemahkan, tidak ada penjelasannya. Contoh saja di dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman. Tidak beriman artinya apa? Kafir. Tuhannya. Tidak beriman itu artinya kafir. Tidak beriman kalau seseorang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu kalau orang menerjemahkan berarti kalau kita nggak sayang ke saudara kita, kafir orang tuh. Tuhan, kafir saya. Padahal itu hadis bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang
kalau dia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya. Itu maksudnya. Cuman ada lagi orang yang ekstrim. Dalam sebuah hadis katakan la sholata, tidak ada sholat orang yang sholatnya di rumah. Orang mengatakan tidak sah antum sholat di rumah. Tuhan, itu padahal dalilnya maksudnya bukan tidak sah sholatnya, tidak sempurna sholatnya kalau di rumah. Karena yang namanya sholat di rumah pahalanya 1, di masjid 25 atau 27. Itu maksudnya. Yang tahu siapa? Ahli hadis yang menjelaskan. Gitu. Maka untuk mengetahui secara global, universal atau perinci itu pakar hadis, dan kita tanyakan kepada ahli-ahlinya supaya kita benar dalam memahami hadis. Seperti itu Bapak. Mangga yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada? Boleh saya sambung, Pak? Jadi, mangga. Karena saya awam. Betul. Hadis itu saya tahu aja gitu Pak. Gimana? Membedakan, kalau saya membaca hadis, saya tidak perlu membedakan bahwa hadis itu bersama berkondisi. Betul. Atau hadis universal. Betul. Jadi saya terima saja. Jadi makanya kenapa ya di dalam awam yang mungkin nggak tahu di dalam hukum-hukum, lebih baik di dalam membaca hadis itu fadilah, lebih amal di keutamaan. Kalau dari segi hukum maka lebih baik bukan langsung diambil, kita tanyakan dulu kayak gitu, takut salah maksudnya. Kepahaman kita tuh terbatas. Makanya kenapa awam dianjurkan membaca hadis itu fadilah yang dianjurkan. Kalau hukum lebih baik tanyakan kepada pakarnya sehingga jelas maksud dan tujuan hadis tersebut. Karena banyak sekali terjemahan hadis kadang masih global. Ini jadi nggak tahu tuh maksudnya. Emang maksudnya betul untuk mempermudah. Cuman kalau justru membuat orang tersesat, tidak bisa memahami, justru itu jangan. Makanya kenapa ya ahli-ahli hadis mereka lebih banyak menerjemahkan hadis itu dengan syarahannya sebenarnya. Tapi kalau di kita Indonesia cukup terjemah. Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, terjemahan aja. Bingung. Orang awam, yang penting ada dalilnya nih, Bulughul Maram saya baca dari sahih. Oh, ini boleh. Udah boleh diamalkan. Padahal nggak kayak gitu. Karena di situ ada hukum yang berbeda. Kenapa sih harus sumbernya satu, hukumnya berbeda? Sumbernya dari Rasulullah. Yaitulah dikatakan al-ikhtilaf itu emang rahmat, sehingga orang itu saling saling menyayangi, saling memahami, saling menerima. Kan dalam sahabat pun sudah ada perbedaan. Ya kita terima, jangan sesuatu dipermasalahkan. Karena di zaman dulu sudah ada, justru itu keberkahan. Ada makna dari perbedaan tersebut yang tersembunyi. Seperti tadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kan nggak makan, Imam Abu Hanifah nggak makan bangkai laut, makanya tinggalnya nggak ada di pesisir laut. Imam Syafi'i emang kebanyakan di pesisir laut, makanya makannya bangkai laut pun boleh. Coba kalau Imam Abu Hanifah ikut mazhab Syafi'i atau sebaliknya, itu agak rancu, kebingungan mereka. Makanya ikhtilaf itu ya, jelas ada kebaikan di dalamnya. Seperti itu Bapak. Maka ada yang lain? Cukup? Maka Bapak. Waalaikumsalam. Yang keras Bapak sedikit. Betul. Maaf saya perjelas ya pertanyaan. Jadi ada makanan dari Korea luar negeri, kan ya? Kayak gitu? Coba Bapak dibuka kedengaran ini. Maaf ya. Betul.
betul. Beralkohol ya, itu. Tapi di situ ada tulisannya halal. Betul. Betul. Ini ada yang mengatakan boleh karena ada banyak halal. Betul. Juga ada yang mengatakan ini zatnya sendiri sudah haram. Jadi mohon petunjuknya. Barakallah. Bapak siapa namanya? Arnadi. Pak Arnadi, ya, masya Allah, barakallah, jazakallah atas pertanyaannya. Jadi di sini kita di dalam hukum itu ada namanya syubhat. Syubhat itu hal yang nggak jelas di antara halal dan haram, itu namanya syubhat. Da'ma yaribu ila ma la yaribu, kata Nabi. Da'ma yaribu, tinggalkan. Sabda Nabi mengatakan tinggalkan apa yang diragukan. Kemudian ilam malayaribu, kerjakan terhadap apa yang tidak diragukan. Kalau kita merasa ragu, lebih baik tinggalkan. Itu faktor syubhat. Syubhat tidak mungkin naik derajatnya kepada halal, pasti ke makruh haram ke bawah, itu namanya syubhat. Kemudian bagaimana label halal tersebut? Tuh kan, kalau emang itu label dari MUI atau dari pihak yang memiliki kekuatan legalitas ya, untuk gimana? Otoritas, itu istilah, maaf ya istilah itu. Otoritas untuk memberikan label, berarti dia kata saya emang nggak ragu nih, ini ada labelnya, mangga. Berarti kalau emang udah berlabel masih haram, tanggung jawab orang yang memberikan otoritas di akhirat. Itu jalur fatwanya. Kalau jalur takwanya waro, ya berhati-hati karena itu syubhat, udah jangan diminum, tinggalkan saja, cari yang lain. Kalau udahlah saya mah halal ya mangga, kan? Karena ini ya udah di situ kembalikan label halal itu kepada orang yang memiliki otoritas. Makanya sebenarnya bagusnya MUI itu setiap cabang sampai yang paling bawah itu harus senantiasa bergerilya mengenai makanan-makanan. Ini hal-halnya harus teliti tuan secara detail. Jangan sampai hanya mengambil dari satu sampel pabrik. Ya mungkin saja kita hati-hatinya kan sampel dari situ udah halal, teman. Ternyata yang berada di pasaran mungkin haram, ada kemungkinan. Makanya MUI itu harusnya bergerilya makan makanan yang diragukan nih. Ambil. Tuan, teliti itu harus betul-betul ada timnya yang mana secara terstruktural itu, sehingga kita tuh mayoritas muslim, jadi betul-betul makanan tuh yang halalnya 100% itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah beberapa pembahasan di dalam mengenai fikih hadis. Jelas yang baiknya mutlak dari Allah, yang kelirunya itu dari diri saya pribadi. Saya beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.